Hai guys, apa kabar semua? Kali ini gua mau ngebahas sebuah alur film yang berjudul This Is 40. Film ini bergenre komedi romantis yang menceritakan tentang kerasnya sebuah hubungan rumah tangga ketika kita berusia 40 tahunan, di mana gairah bercinta sudah mulai menurun, serta godaan dari wanita di luar yang lebih menggiurkan tentunya, seperti pemeran wanita satu ini yang bernama Megan Fox, yang sudah pasti bikin pikiran kalian ngelantur kemana-mana. So, gak usah berlama-lama lagi, mari kita langsung saja ke cerita filmnya. Di awal film kita ditunjukkan seorang wanita bernama Gabby yang sedang marah sama suaminya. Dia kesal perihal suaminya yang menggunakan jamu kuat dan tisu magic ketika saat sedang bermantap-mantap tadi malam. Namun di sini suaminya bernama Ben hanya bermaksud untuk memberikan power maksimal untuk istrinya tercinta, sehingga dia merasa harus menggunakan semua itu. Namun ternyata Gabby malah mengatakan bahwa dia hanya ingin polosan saja sesuai dengan power yang dimiliki suaminya. Lalu Ben membangunkan kedua anaknya bernama Sandy dan Charlotte, karena tepat hari ini ibu mereka berulang tahun yang ke-38 dan mereka berencana untuk membuat pesta guna merayakan hari ulang tahun Gabby. Pestanya hanya sederhana saja, hanya mereka berempat dan tidak mengundang siapapun ataupun kerabat dekat. Setelah acara selesai, Ben pun berniat untuk memakan kue ulang tahun milik Gabby. Namun Gabby melarangnya karena menurutnya itu adalah makanan yang mengandung gula yang sangat tinggi. Selain itu, memakan makanan yang bergula tinggi dapat menurunkan nafsu birahi. Dan tak lupa, Gabby pun meminta kado ulang tahun dari suaminya itu. Karena Gabby belum menerima kado yang istimewa dari suaminya itu. Pada sore harinya, Ben dan Gabby berencana akan pergi berolahraga. Gabby memilih untuk senam yoga, sementara Ben akan bersepeda bersama teman-temannya. Gabby pun pergi ke taman dan melakukan yoga bersama dengan pelatihnya. Saat Gabby sedang begitu asik mengobrol dengan pelatihnya, dia pun menceritakan hubungan seksnya bersama suaminya, di mana dia menceritakan bahwa suaminya menggunakan jamu kuat untuk melakukan hubungan bermantap-mantap saat tadi malam. Di sisi lain, Ben juga menceritakan kisahnya di sebuah kafe bersama rekan goesnya. Lalu dia menceritakan bahwa dia kehilangan gairah untuk bercocok tanam akhir-akhir ini. Karena hari libur, Ben berencana untuk pergi bersama keluarganya untuk liburan singkat. Lalu di tengah perjalanan, Ben berhenti di sebuah butik yang menjual berbagai macam pakaian. Ternyata toko itu milik istrinya sendiri, dan di sana Gabby memiliki dua karyawan wanita yang bernama Jody dan juga Daisy. Ternyata si Daisy ini mempunyai body yang aduhai. Itu yang membuat Ben selalu datang ke butik istrinya itu. Di sini Gabby menceritakan kepada Ben bahwa toko mereka mengalami penurunan omset belakangan ini, serta Gabby meminta karyawannya untuk bekerja lebih keras lagi dalam mencari konsumen baru. Lalu di tengah pembicaraan, Ben mengatakan pada istrinya bahwa karyawannya yang bernama Daisy menggunakan daleman yang berwarna gelap, dan hal itu membuat istrinya sontak marah. Lalu mereka pun memutuskan untuk kembali pulang ke rumah. Ya lagian si Ben ini ya ada-ada aja, malah ngomongin daleman lagi. Saat di rumah, Gabby menemani anak-anaknya yang sedang bermain di halaman belakang rumah mereka. Dan anaknya pun menanyakan keberadaan ayahnya yang gak tahu ada di mana. Setelah diperiksa, ternyata si Ben ini lagi boker sambil main game, di mana hal itu malah tambah bikin Gabby marah sama suaminya yang malah asik sama dunianya sendiri. Lalu untuk meluluhkan hati sang istri, si Ben pun mengajaknya untuk menonton live musik di sebuah bar. Nah, di sini
kita dikasih tahu bahwa Ben bekerja sebagai produser musik, dan Ben pun memperlihatkan kepada mereka rekaman musik terbaru yang dia labeli sendiri tentunya. Ketika di perjalanan pulang, Gabby membicarakan musik yang dilabeli suaminya itu, karena menurutnya musik itu tidak sesuai dengan seleranya. Dan ketika di rumah, Gabby menuju kepada suaminya. Namun, Ben mengatakan bahwa dia tidak menyukai musik kekinian itu. Dia lebih menyukai musik-musik klasik rilisan tahun 90-an. Di keesokan harinya, mereka melakukan sarapan bersama-sama, dilanjutkan dengan aktivitas mereka masing-masing. Gabby yang mengantar anaknya sekolah, di sana dia bertemu dengan gurunya, Charlotte, dan memberitahu bahwa anaknya harus datang lebih awal lagi. Di sisi lain, Ben yang mendapatkan telepon dari temannya untuk segera melunasi hutang-hutang yang pernah dia pinjam. Lalu Ben mengadakan rapat bersama teman-temannya, dan dia berencana ingin membentuk sebuah band klasik tahun 90-an, yang dimana anggotanya adalah kelahiran tahun 70-an. Akan tetapi, semua rekan-rekannya tidak menyetujui idenya itu. Ketika di rumah, Gabby berbicara kepada Ben dengan sedikit merayunya, di mana godaannya adalah sedikit memperlihatkan gunung kembarnya di hadapan Ben. Namun Ben terlihat tidak bernafsu. Akhirnya Gabby mengurungkan niatnya untuk merayu Ben, dan Gabby mengatakan bahwa mereka harus lebih meluangkan waktu untuk mengurus anak-anak mereka. Dan Gabby minta Ben untuk bisa mengantarkan anak-anaknya ke sekolah. Lalu Ben memberitahu bahwa hutang-hutang mereka semakin banyak, dan juga label musiknya tidak diterima oleh publik. Pada malam harinya, Gabby bercerita kepada Ben bahwa pegawainya telah mencuri uang yang ada di tokonya lewat rekaman CCTV, dan terlihat juga ketika Desi sedang bermantap-mantap dengan pria lain di tokonya itu. Namun, di sini Gabby tidak marah kepada Desi, malah dia menyinggung suaminya bahwa pria yang ada di video itu lebih bergairah saat melakukan mantap-mantap ketimbang suaminya ini. Keesokan harinya, Ben membuang semua makanan manis yang dia miliki ke tempat sampah. Terlihat Ben sepertinya ingin memperbaiki pola hidup yang selama ini dia lakukan, yang bisa saja menurutnya ini adalah penyebab menurunnya gairah seksnya. Lalu dia pun melakukan check up untuk memeriksa kondisi tubuhnya, juga mengikuti berbagai macam terapi dengan harapan itu dapat mengembalikan gairahnya. Lalu Ben mengunjungi rumah ayahnya, dan di sana dia dikagetkan dengan ayahnya yang memiliki seorang anak kecil. Nampaknya ayahnya menikah lagi dengan perempuan yang lebih muda dari Ben. Di sisi lain, Gabby juga bertemu dengan ayahnya di sebuah kafe. Lalu ternyata ayahnya juga menikah dengan perempuan yang lebih muda darinya. Ternyata sekarang dia juga memiliki 2 anak yang masih kecil-kecil. Singkat cerita, keluarga mereka kini mengkonsumsi semua makanan yang menyehatkan. Selain itu juga jauh lebih hemat tentunya. Dan Gabby juga mulai membatasi penggunaan gadget kepada anak-anak mereka. Namun anak-anaknya malah marah mendengar perkataan dari Gabby. Tak lama kemudian, mereka berdua melakukan liburan tanpa membawa anak-anak mereka, dan mereka menginap di sebuah hotel bermaksud untuk memperbaiki hubungan mereka berdua. Lalu pada malam harinya, Gabby minta Ben untuk melakukan hubungan mantap-mantap. Namun dia berkata tidak bisa melakukan itu pada malam ini. Gabby yang sudah biasa mendapat penolakan ketika meminta mantap-mantap kepada suaminya, tak terlalu mempermasalahkannya apa yang dikatakan suaminya itu. Di keesokan harinya, mereka pun kembali ke rumah. Saat sampai di rumah, mereka melihat Charlotte yang sedang kesakitan di bagian telinganya. Lalu mereka membawanya ke rumah sakit. Di sana, dokter mengatakan bahwa anak mereka mengalami infeksi telinga yang disebabkan oleh makanan yang terlalu banyak sayuran. Dan Gabby pun merasa bersalah karena telah memberikan sayuran yang terlalu berlebihan. Sepulangnya dari dokter, Gabby pun mengunjungi tokonya, dan karyawannya yang bernama Jody memberitahukan kepadanya kalau Desi mencuri baju di toko itu.
beserta uang yang ada di tokonya. Lalu Gaby pun langsung menghampiri Desi dan memintanya untuk mencoba beberapa pakaian yang ada di tokonya. Dan Desi pun langsung membuka bajunya di depan. Gaby pun terpana saat melihat payudara Desi yang sangat montok. Dan dia pun memujinya. Lalu Gaby pun tak jadi memarahi Desi. Pada malam harinya, Gaby mengajak Desi untuk pergi ke sebuah klub malam. Di sana mereka bersenang-senang. Sementara itu, Ben sedang melakukan promo tentang album musik yang baru saja dia buatnya. Selesai dari promo itu, Ben pun kembali ke rumahnya dan Gaby terlihat sedang berbicara di dalam mobil. Lalu Gaby bertanya kepada Desi, siapakah yang telah mengambil uang yang ada di tokonya? Desi pun berdalih bahwa Jody yang telah mengambil uang di toko miliknya. Gaby pun tak ambil pusing dengan cerita Desi. Lalu Gaby pun bercerita kepada Desi bahwa dia sedang mengandung anak ketiganya. Tetapi dia belum berbicara hal tersebut kepada suaminya, karena dia tahu bahwa suaminya tak ingin jika harus menambah anak lagi. Keesokan harinya, Gaby memarahi Ben yang ternyata dia memberikan uang kepada ayahnya tanpa memberitahukannya terlebih dahulu. Lalu, singkat cerita, Gaby bertemu dengan Jody dan mengatakan kepadanya bahwa Jodilah yang sudah mengambil uang di tokonya. Akhirnya Jody pun mengakui perbuatannya dan meminta maaf kepada Gaby. Tak lama berselang, Ben pun berulang tahun. Pada hari ini, mereka pun membuat pesta yang cukup meriah untuk merayakannya. Tak lupa, mereka pun mengundang Desi yang sangat aduhai itu. Lalu scene pun beralih saat Desi ketahuan sedang merokok sama anaknya. Dan anaknya pun bertanya sejak kapan ibunya melakukan hal itu. Gaby pun tak menjawabnya dan hal itu menjadikan suasana pesta jadi sedikit kacau hingga sampai di titik ada seorang teman Gaby yang tak sengaja mengatakan kalau seorang ibu hamil itu tidak boleh merokok. Ben yang mendengar itu pun langsung kaget sekaligus kesal kepada Gaby karena dia telah menutup-nutupi sesuatu yang seharusnya dialah yang pertama kali mengetahuinya. Lalu Ben pun memutuskan pergi dengan sepedanya. Namun tak lama kemudian Ben mengalami kecelakaan. Gaby pun segera membawa Ben ke rumah sakit untuk diobati. Lalu ketika keadaan Ben sudah membaik, Ben dan Gaby berjanji untuk mulai memperbaiki hubungan mereka juga dan menjadi orang tua yang jauh lebih baik. Dan film pun selesai. Oke, sekian dulu pembahasan review kita buat kali ini. Terima kasih banyak yang sudah klik video ini. Mari bantu channel ini untuk lebih berkembang dengan cara like, subscribe, share, dan juga komen. Dan kami ucapkan banyak terima kasih.